Selamat datang di DevTalk episode yang ke berapa ini sekarang kita? 11. Ke-11. 11 ya. 11. Boleh. Oke. DevTalk yang ke-11. Akhirnya setelah sekian episode, Sekian purnama. sekian bulan dan sekian quarter ya. Akhirnya kita bisa mendatangkan tech lead-nya Decoding. Oh ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak tech lead, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oke. Halo. Mungkin bisa maju sedikit biar kedengaran. Emang kalian nggak dengar ya? Oh ya maksudnya udah pemirsa Siap. netizen Ya. gitu loh. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizky Hidayat. Boleh panggil saya Rizky aja ya. Supaya orang-orang nggak boleh menolak saya. Karena Rizky nggak boleh ditolak, bener nggak? Betul. Jadi saya sekarang jadi tech lead di Decoding. Kebetulan jadi tech lead ya. Karena memang nggak ada yang mengisi posisi ini. Jadi ya kerjaan saya, kalau kemarin kan Agis bilang kerjaannya di belakang layar gitu ya. Kalau saya lebih belakang lagi Pak. Saya di belakangnya ada di belakang layar. Belakang Agis. Iya, dia di belakangnya Agis. Oh gitu ya. Oke. Jadi bagaimana perasaan Anda akhirnya diundang atau akhirnya mau untuk kesini ke DevTalk setelah sekian Sibuk banget ya iya, soalnya jadi tech kayak lead. sibuk banget gitu. Ada apa? Enggak sih, Ada- sebenarnya ada. bukan sibuk, sok sibuk aja kali ya. Oh, Kelihatannya aja sibuk, tapi Hmm. sebenarnya ya emang sibuk sih. Jadi seperti itu. Akhirnya datang ke sini karena kemarin dipaksa sama Bapak Alfian ini sebenarnya. Oh gitu. Jadi mas saya ya udahlah, daripada nggak ada yang ngisi gitu kan. Masa DevTalk sepi-sepi wae. Wah, iya dong, harus rame dong. Oke. Jadi seperti yang sudah kita janjikan kalau Iya. misal Bapak tech lead-nya bisa kita undang ke sini, itu kita bakal ngebahas tentang tech yang ada di Decoding. Oh, Gitu. oke. Jadi mungkin kita mulai dari bahasa dulu deh, karena banyak yang bertanya nih, ini Decoding-nya ini dibuat pakai bahasa apa sih? Oke. Nah, ya gimana? Ini pertanyaan yang mudah sih kalau bahasa ya. Nah. Decoding ini dibangun dengan bahasa Indonesia. Karena mayoritas dari user kita ada di Indonesia, emang target marketnya gitu kan. Oke. Betul. Nah, beda lagi kalau pertanyaannya bahasa decodingnya pakai bahasa apa gitu kan. Kok bahasa decodingnya kita pakai bahasa Inggris. Betul. Gitu. Oke. Gimana, udah menjawab atau belum? Sudah menjawab untuk pertanyaan tadi, tapi ada pertanyaan lanjutan. Oke. Mungkin kita yang kurang spesifik. Iya, kurang oke. spesifik. Kalau bicara sama tech lead. Tech lead harus spesifik konteksnya. dong, harus jelas, Ya, benar. Benar. Jadi untuk membuat sebuah website itu kan dibutuhkan bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman berarti ya. Nah, Decoding ini, webnya Decoding itu dibuat dengan bahasa pemrograman apa? Oke. HTML termasuk bahasa pemrograman nggak tuh? Untuk sebagian orang iya, Oke. tapi kita coba lebih dalam lagi. Oke. Karena kalau HTML bukan bahasa pemrograman, nggak ada L-nya harusnya kan, HTML doang kali ya. Iya. Kan L-nya language gitu. Iya, Iya sih. iya sih. Oke. Mulai serius boleh ya? Boleh. Oke, Decoding dibangun mostly dengan PHP, bahasa yang dicintai dan dibenci oleh banyak orang. Kok dibenci? Kok bisa? Ya kan kemarin baru banyak yang bahas soal PHP. Yang di Twitter yang I love you PHP ya. Betul, ya yang itu kan banyak yang bahasan kayak gitu kan. Ya bilang PHP nggak scale lah, PHP ya banyak yang nggak konsisten dan lain sebagainya. Ya memang betul gitu Betul. kan. Tapi kenapa Decoding memilih PHP? Itu pertanyaan yang berat sih. Dan, Seberat apa? dan harusnya itu lebih tepat ditanyakan bukan pada saya gitu. Karena Karena saya masuk di Decoding pun juga udah pakai bahasa PHP gitu. Oke, Iya, betul masuk juga. PHP. Tapi kalau saya boleh boleh berandai-andai gitu ya. Berandai-andai, boleh Berharap, beropini. beropini. Kenapa sih kita pakai PHP gitu? Salah satu alasannya dulu karena yang saya tahu, karena memang dulu kita pengennya ngejar supaya di Decoding itu segera rilis gitu. Dan pada saat itu engineer yang ada memang mahirnya di Decoding. Sorry, mahirnya di PHP. Oh, Sorry. Jadi daripada dulu misalnya Decoding kan berdiri tahun berapa? 2015. Betul banget. Betul. Tanggalnya berapa?
tanggal 5 Januari. Benar banget. Nah, jadi dulu 5 Januari 2015 gitu ya. Ya. Bayangin kalau ternyata engineer tuh harus ngoding pakai bahasa yang pada waktu itu mungkin belum terkenal, Ya. belum banyak yang pakai, atau beliau harus belajar dulu untuk bisa bangun produknya. Ya bisa jadi di coding nggak kayak sekarang gitu loh. Belum tentu di coding akan skill secara bisnis, secara platform, secara user seperti yang ada sekarang. Oke. Jadi karena itu ya waktu itu mungkin PHP adalah hal yang paling pragmatis untuk dipakai. Oke. Nah, kalau kita lihat sendiri ya di Kode itu kan gak cuman pakai PHP aja kan. Maksudnya ada framework yang mungkin ngebantu gitu dalam pengembangan ya kan. Dan kalau kita yang kita ketahui di coding itu pakai Laravel. Ya. Bagaimana pendapat Bapak Tech Lead ini terkait Laravel? Wah. Ini harus hati-hati jawabnya ini. Salah jawab nanti dihujat pemirsa yang tidak menyukai PHP. Lo nggak apa-apa. Oke. Kita kan negara demokrasi ya. Apa ya? Iya. Oke, jadi memang selain PHP kita pakai bahasa lain yang di front end nggak mungkin dong kita pakai PHP ya. Di front end kita pakai JavaScript atau TypeScript di beberapa tempat gitu. Tapi kalau ngomongin di PHP-nya sendiri, di sisi back end kita emang pakai Laravel dan bahkan Laravelnya pun masih pakai Laravel yang jadul. Cukup tua. Versi-versi awal lah bisa dibilang Laravel dulu ya. Boleh sebut versi? Nggak apa-apa. Saya yang takut jadinya. Nggak apa-apa. Itu tapi nggak apa-apa kali ya. Apa-apa. Karena ketika kita menyebutkan versinya kemudian nanti ada yang mencoba untuk bermain-main. Iya. Dan ternyata sistem kita aman, berarti kan masalahnya bukan ada di frameworknya. Bukan soal terbaru atau. Nah, itu dia. Iya. Jadi kita belum pakai versi Laravel yang paling baru. Sekarang Laravel paling baru kan majornya di versi 10 ya. Betul. Kita masih pakai versi yang kurang lebih dirilis mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Wah, udah tua. Itu kalau mungkin teman-teman belum megang PHP pada waktu itu. Ya, itu kalau nyicir motor udah dapet 2 tuh. Bisa jadi. Iya. Lama juga ya 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi masih pakai Laravel versi 4. Versi 4. Sekarang versi 10. Tinggalan jauh. Cuma memang kita maintain sendiri jadinya sih framework mau nggak mau. Karena untuk bisa rewrite ke Laravel yang versi baru pun juga cost-nya nggak sedikit gitu kan. Sedangkan bisnis harus tetap berjalan. Ya trade off. Ada keinginan nggak agar biar bisa ikut dengan versi terbarukan gitu? Harapan sih tentu ada, keinginan tentu ada. Jadi kapan? Itu kayak pertanyaan kapan nikah Mas. Jadi kapan gitu kan? Frontal banget sih pertanyaannya sih. Kapannya? Kapan? Mungkin estimasi gitu. Estimasi. Ya kalau bisa sih tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Tapi tentu kita harus pragmatis melihat kebutuhan, melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang gitu kan. Saya kan lagi tahun-tahun yang tidak menentu. Ya benar, karena ada bangkit ya kan, ada SIB, jadi banyak banyak hal yang harus digarap sama teman-teman engineer sih. Jadi ya kita harus lihat lagi priority-nya seperti apa, availability engineer-nya kayak gimana, dan banyak faktor lainnya sih. Oke, jadi selain PHP dan Laravel itu di coding juga kan pakai beberapa mungkin library tambahan ya kan. Dan kalau kita lihat nih ya, menggunakan bantuan extension yang ada di Google Chrome. Wah, canggih itu. Ya kan. Nah, di sini ada banyak nih. Mungkin bisa ditunjukkan? Wih, canggih. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini kan ada CMS, WordPress kan, udah ada lah. Udah banyak yang tahu lah ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya MySQL. Nah, di sini ada Vue.js ini. Ini apakah di coding akan di rewrite pakai Vue.js atau gimana nih? Saya justru mempertanyakan validitas dari tool ini. Dia bisa tahu dari mana ada Vue.js di situ. Itu kan yang aneh ya maksudnya ya. Tapi enggak ada atau ada sedikit mungkin. Ada kode mungkin Vue.js atau apa gitu. Setahu saya kita pakai Vue.js tuh nggak di decoding.com sih. Kalau teman-teman bangkit
teman-teman pernah akses dashboard Bangkit gitu, Hmm. itu memang dibangun dengan Vue ya. View. Cuman di decoding.com sejauh yang saya ingat dan saya tahu kita belum adopsi Vue sih. Oke, sip. Berarti emang ya Bangkit aja ya. Ya sejauh ini Bangkit, Hmm. SIB gitu ya. Jadi project-project yang di luar decoding.com lah. Oke. Nah, selanjutnya nih ada yang menarik lagi, HTMX. Ini juga salah satu yang lagi naik daun. Nah, Oh. Naik tapi- daun tapi juga banyak yang menghujat, Iya. ya, banyak yang tidak suka, tidak sependapat dengan Iya. pendekatan HTMX gitu ya. Kira-kira kenapa tuh? Sebenarnya saya orang yang cenderung senang ketika melihat HTMX. Mm-mm. Jadi kemarin ada diskusi di Facebook ya, Facebook masih pada pakai Facebook. Masih jual beli tapi. Ya, kemarin tuh saya nemu diskusi menarik di Facebook. Jadi salah satu friend bahasa di Facebook friend ya, teman gitu ya. Betul. Dia nulis status gitu, ada yang udah pakai HTMX belum gitu kan. Terus dia nanya kenapa pakai HTMX dan seterusnya gitu. Banyak komen-komen yang masuk ya, mostly ya kemungkinan jawabannya itu yang saya lihat ada dua. Antara orang yang belum tahu HTMX atau orang yang berasal dari ekosistem frontend dan nggak suka dengan HTMX. Biasanya yang saya lihat komennya seperti itu. Cuman kalau boleh berbicara dari sudut pandang saya, menurut saya HTMX ini cocok untuk project-project kayak decoding. Karena decoding heavy backend kan, backend heavy. Maksudnya lebih banyak rendering dan segala macamnya itu dilakukan di backend. Bukan sesuatu yang kayak yang modern WP sekarang yang mostly mungkin ke SPA, kemudian nanti SSR dan lain sebagainya. Even kita SSR dari dulu. Iya. Ya kan pakai PSC masa nggak SSR? Iya. Cuma mungkin kan dulu belum ada tuh istilah SSR, Ya, sebelum SSR. ada CSR gitu kan mungkin ya. Tadi apa pertanyaannya? HTMX ya? HTMX. Oke, HTMX. Kenapa kita pakai HTMX? Karena kita backend heavy dan kita nggak JavaScript first. Jadi kalau mau pakai front end framework, katakanlah mau pakai Vue atau pakai React kan lebih enak kalau semua UI-nya itu memang dirender oleh si React atau Vue-nya gitu kan. Tapi kalau si HTMX ini kan sebenarnya dia pendekatannya lebih ke HTML first. Jadi mau dia dirender di client, mau dia dirender di server, ya dengan penggunaan HTMX kita meminimalisir penulisan JavaScript. Yang mana itu mungkin lebih sesuai ke project-project yang backend heavy seperti decoding gitu ya. Karena alasan yang lainnya adalah kita belum ada alokasi waktu untuk rewrite misalnya decoding mau pakai React full atau pakai Next, pakai Remix yang lagi hype sekarang gitu. Jadi ya dengan HTMX kita bisa menambahkan fungsionalitas yang ya mirip-mirip dengan modern web tapi dengan cara yang agak berbeda gitu ya. Siap. Terus kamu udah pernah nyobain? Kalau teman-teman lihat halaman Learning Path Decoding, kemudian halaman daftar kelas yang ada di decoding itu udah pakai HTMX. HTMX. Baru di situ. Karena kita pendekatannya ini EDD. Apa itu? Experiment Driven Development. Mantap sekali ya. Jadi iya itu, kalau ada yang menarik coba kita pakai, coba kita terapin. Yang nggak harus yang nggak langsung full semua gitu kan. Ya apa yang bisa bertahap sambil kita pelajari step-nya kayak gimana gitu kan. Ya menarik Itu sih, Bang. menarik. Ada ini enggak? Mungkin ada kayak harapan untuk merewrite semua gitu ke HTMX. Semua tuh semua menggunakan HTMX ya. Benar. Belum tahu sih. Tapi ada. Tapi sejauh ini menjanjikan ya HTMX. Sejauh ini ya. Dari performa atau kalau dari sisi performa DX mungkin. Kalau dari si DX misalnya dibandingkan dengan front-end frameworks yang cukup ramai sekarang mungkin agak berbeda gitu ya. Bagi teman-teman yang udah biasa menggunakan modern framework kayak Next, kayak Nux atau kawan-kawannya gitu, mungkin agak nggak nyaman kali ya ketika harus menggunakan HTMX karena memang basicnya beda banget gitu. Tapi bagi teman-teman yang biasa menulis back-end first gitu, misalnya teman-teman back-end engineer, back-end developer, kemudian pengen bikin webnya jadi lebih interaktif atau bikin loading halamannya nggak usah reload full halaman, yaitu HTMX bisa jadi salah satu alternatif sih. Begitu. Oke, jadi siap-siap untuk teman-teman engineering di decoding ya. Tech lead sudah apa ini?
udah ada lampu hijau. Kalau Mengambil nanti- langkah. Iya, tinggal tulis on progress di ini ya terkait rewrite ke HTMX gitu. Belum tentu juga. Sekali lagi kita kan EDD gitu. Yes, Belum tentu HTMX, bisa jadi nanti Classroom fully rewrite pakai React atau Preview, bonus. bisa aja ya. Iya. Oke, nah ini masih banyak nih yang bakal dibahas, belum Oke, selesai. oke. Berikutnya, ini nih UI framework yang dipakai di decoding. Oke. Kalau kita lihat dari si extension ini itu Bootstrap. Ya. Kan kalau sekarang tuh wah, udah banyak kan. Tailwind. Ya UI framework yang Gen Z, ya kan. Kekinian. Jadi Iya. Bootstrap itu ibaratnya udah ini milenial, kita tahu boomer. 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 Kalau Bootstrap itu boomer, foundation terus apa gitu? Ya itulah. Ya, mungkin Bootstrap tuh milenial. Iya, kali milenial. Ya, Milenial. Masih banyak yang pakai. Masih banyak yang Masih pakai. banyak yang pakai. Nah, dari kamu sebagai tech lead Mhm. sempat kepikiran nggak? Kira kan kalau kayak tadi kan HTMX itu diterapin di beberapa tempat tuh, ya kan sebagai eksperimen. Yes. Kepikiran nggak untuk menggunakan UI framework yang lain untuk eksperimen gitu? Misal kalau yang kita kenal atau yang sering kita dengar sekarang itu Tailwind, ya kan? Terus ada juga kayak turunan-turunannya gitu. Apa misalnya? Misal kalau yang pakai apa namanya Tailwind itu UI framework itu kalau aku nggak salah ada set CN UI oke, itu kan oke. bisa juga kan di Ya, ya. Laravel kan. Ya. Nah itu gimana? Oke, jadi nanti siap-siap ya teman-teman engineering akan menerapkan karena diam artinya setuju ya. Belum tentu. Jadi gimana pendapat Anda ini sebagai tech lead nih? Ini akan menentukan masa depan loh ini. Ini pilihan yang agak sulit gitu ya. Kok sulit? Sulitnya di Karena mana? ketika kita ngomongin misalnya pakai Tailwind gitu ya. Build tools itu juga jadi salah satu hal yang jadi krusial gitu kalau ngomongin Tailwind ya. Bayangkan kita pakai Tailwind tapi nggak pakai build tools. Kita load semua Oh iya. kelas-kelas yang memang disediakan oleh Tailwind. Mau berapa giga bandwidth terbuang percuma hanya untuk mendownload Tailwind CSS gitu kan. Kan kasihan juga user-user yang dengan mungkin bandwidthnya terbatas gitu kan, atau koneksinya susah karena di pelosok gitu kan. Ya kita kan mencoba untuk menghadirkan bagaimana pengalamannya kan sebaik mungkin, UX-nya sebagus mungkin ya. Menurut saya kalau mau pakai Tailwind bisa jadi, tapi mungkin belum dalam waktu dekat. Tapi kalau teman-teman sekali lagi teman-teman adalah peserta bangkit Ya, dan menggunakan dashboard bangkit, itu pakai Tailwind. pakai Tailwind ya. Tentu saja kita eksperimennya kan dengan proyek-proyek yang lain dulu gitu kan. Nah kamu sendiri kan nggak mungkin dong seorang tech lead nggak punya project mainan dong. Pasti banyak dong. Project mainan mah banyak yang Nah. selesai paling nggak ada. Ya namanya juga project mainan nggak Iya. selesai. Kalau Ya, project serius, biasa kan gitu ya. ya kalau project serius, nah itu baru selesai. Belum tentu juga bang. Ya juga sih. Nah kamu sendiri sering nggak pakai Tailwind gitu atau Ya. yang beberapa kita sebutin tadi itu di project-project mainan gitu? Kayaknya most of the time project mainan pakai Tailwind sih kalau di Pakai front end. Tailwind. Ya. Cuman belakangan kayaknya saya udah mulai bosen pakai Tailwind. Why? Karena saya harus bikin manual satu-satu gitu. Komponennya Gitu kan. Kadang ya udah kita pengennya kita nggak pengen mikirin UI, yang penting fiturnya jadi, projectnya jadi, bermanfaat kan gitu ya. Tapi kalau pakai Tailwind kan kadang di awal kita malah fokus bikinin UI-nya kayak gimana ya, bagusnya kayak gini. Jadi kayak lama bikin komponennya dulu di awal gitu kan. Jadi mungkin sekarang alternatifnya pakai ya kayak tadi set CN ya. Set CN Atau pakai aku nggak tahu ada banyak. Siapa itu si Siapa? Radix? Oh ya Radix Radix. pakai Tailwind nggak? Iya. Ya mungkin akan prefer pakai komponen-komponen yang ready to use kayak gitu ya, dibandingkan dengan mentah. Oke. Ya tergantung projectnya sih. Ya. Tapi kalau nggak salah Tailwind juga nyediain komponen juga ya, tapi Ya. berbayar atau Ya setahu saya Tailwind ada Tailwind UI ya kan. Tailwind UI bayar, kalau ya berbayar. yang simple gratis. Tapi kalau kayak itu kan nggak cuman
di level komponen, tapi satu patch pun dia kayak nyediain Oh kayak. ya, dia ngasih template Desain juga gitu system. ya. Iya. Jadi kayak patch dashboard, Mm-mm. admin dan lain sebagainya itu bisa dia nyiapin, cuman emang ya bayar. Ya. Gitu. Apa yang nggak bayar sekarang ya? Belajar di coding Betul. Ada. betul dong. Ada yang Kan gratis. Gratis Oh, bangkit. Gitu. Nah terakhir yang mungkin kita akan coba Udah nih habis tanyakan. ini berarti. Ya belum Belum. tentu, belum tentu. Masih banyak, santai Oh. kau di sini. Ini kan nggak tiap episode ya ada kamu ya. Jadi Ya nggak kita apa-apa nanti tiap episode jadi kita diundang bakal lagi. maksimalin gitu. Terakhir nih yang bakal coba saya tanyakan. Hmm. Jadi kalau kita pakai extension yang tadi lagi yang mengecek ya. Mungkin bisa ditampilin lagi set. Nah. Froale Editor. Kesayangan kita bersama. Kesayangan kita oke. bersama. Mungkin ada teman-teman reviewer yang sedang menonton episode ini, ada teman-teman yang aktif di forum diskusi, ya kan. Ya. Kemudian ada teman-teman kurikulum developer juga, ya kan, Ya, yang ya. mungkin paling sering menggunakan Froala Editor ini. Ini kira-kira gimana, Mang, terkait kenapa milih Froala gitu? Gak ada inikah? Mungkin migrasi atau pindah kemana? Kan Froala itu banyak banget ya fiturnya ya. Banyak. Ya, apakah itu jadi salah satu alasan gitu? Oh. Kalau alasan kenapa dulu pakai Froala jujur saya juga nggak tahu ya. Template ya. Ya gimana? Saya join di coding udah setengah jalan gitu kan. Ya. Kenapa dulu? Setahu saya dulu bukan pakai Froala ya. Kalau di Codeless tuh masih ada sisa-sisa kode lama itu. Dulu pakai Summernote apa ya? Pernah pakai Summernote, kemudian pakai apa lagi gitu ya. Ada beberapa kalau nggak salah ya. Ada 2 kalau nggak salah, Summernote sama satu lagi saya lupa. Terus pindah ke Froala. Sebenarnya saya nggak tahu alasan kenapa pakai Froala gitu ya. Mungkin nggak tahu sih, saya nggak bisa berandai-andai di sini. Tapi kalau ditanya rencana kedepannya kayak gimana? Migrasi. Kayaknya sih kita akan Migrasi. Karena kita udah terlalu sayang sama si Froala ini. Jadi kayak mungkin sebaiknya Froala ini sudah saatnya buat istirahat. Ya, diistirahatkan aja. Diistirahat. Kasihan. Iya kasihan. Udah menemani kita sekian tahun gitu kan. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Ya sekarang tuh masih kita berdayakan. Masih berdayakan. Cuman kalau kita ada pilihan, ada kesempatan untuk ganti itu, kayaknya kita pengen ganti aja. Kepikiran nggak buat diganti pakai apa? Sebenarnya kemarin saya pernah eksplorasi beberapa alternatif WYSI Wisik. Ya, itu. Ya, What do you see? It's not what Nah, itu Froala. Itu Froala. Karena apa yang kita lihat di editornya kadang nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan hasilnya. Gitu. Tapi menurut saya itu bukan hanya masalah di Froala aja ya. Ketika WSI-WG editor lain pun juga hal tersebut masih bisa aja terjadi. Cuma mungkin di Froala memang ya keterlaluan. Enggak, itu karena memang sudah uzur gitu ya. Sudah waktunya. Kalau alternatif lain kemarin ada beberapa. Salah satu hal yang menarik itu adalah editor yang dibikin si Meta, namanya apa ya kalau Apa? Prometheus. bukan Prompter. bukan. Yang saya lihat dia udah dipakai di WhatsApp for Web. Tapi namanya saya lupa. Apa? Boleh di-googlingin nggak? Apa? Coba apa? Meta WSIWG editor. Ayo. Wisik. Typo bang. Ya. Iya, sulit sih. What you see is what you get. MET. Salah. Leksikal, betul. Namanya Leksikal. Jadi Leksikal ini kalau nggak salah dia dibangun dengan React. Dan fiturnya banyak banget. Dan yang pasti dia extensible gitu ya. Jadi kayak kita mau bikin dia kayak gimana pun dia support. Setidaknya itu lebih fleksibel dari sisi extensibility-nya dibandingkan Froala gitu ya. Oke. Nah, ini kan dibangun pakai React ya si Leksikal ini ya. Setahu saya ya, tapi dia kayaknya ngasih opsi buat digunakan dengan Vanilla JS. Cuman saya belum pernah nyoba. Berarti ada pakai React-nya. Berarti ada kayak change untuk dipakai.
pakai di coding gitu. Ya ada aja sih. Ada aja ya. Cuman kan kalau ngomongin React bukan berarti seluruh halaman terus kita perlu rombak React. jadi React juga kan. Ya. Misalnya ya udah React-nya kita pakai di editornya doang misalnya. Bisa. Ya bisa aja. Kapan? Nah, Kapan tuh selalu jadi pertanyaan yang menakutkan dan mengejutkan ya. Kapannya ya tunggu aja. Ya. Jadi untuk teman-teman reviewer, curriculum developer yang sering pakai Fruala, sudah dikasih bocoran ya kalau nanti kedepannya akan pakai Lexikal. Hey, Salah satu kandidatnya ya? Salah satu kandidat ya. Kandidat kan banyak Pak, bukan Betul. cuma satu doang. Bisa 3. Yang kedua apa? Hah? Kandidat kedua kan kandidat pertama Lexikal. Heeh. Kandidat kedua apa? Ada yang namanya editor JS. Oh ya, pernah iya. pakai Editor aku. JS itu juga kayaknya menarik. Mm-mm. Dia blog base kayak gitu ya, extensible dan seterusnya. Oke. Cuman memang ada beberapa batasan yang saya perlu ulik lagi di sana, apakah possible atau enggak. Kandidat ketiga. Kandidat ketiga. Ayo, apa? Boleh sebut nama orang kan? Boleh? Siap. Misal nama pembuatnya kan Oh bisa. iya bisa aja. Bisa sih. dong. Yang ketiga Yang dari Atlassian bukan sih? Ya. Atlas boleh. Atlassian tuh base-nya pakai Prosmirror. Nah, Prosmirror. Prosmirror itu satu hal yang menarik juga. Mm-mm. Jadi kalau nggak, saya lupa. Dulu Lexikal dibangun dengan Prosmirror nggak ya? Kayaknya beda. Bukannya kebalik ya? Prosmirror dibangun dengan Lexikal. Enggak, Prosmirror Prosmirror itu berdiri sendiri. paling sendiri. ini ya apa sih? Paling basic. Paling basic. Dia Core-nya ya. ngasih low level banget gitu ya. Jadi kita mau implement kayak gimana pun terserah kita. Bahkan dia nggak ngasih nih fitur tinggal pakai, fitur tinggal pakai. Harus dibikin. Iya, kita harus dipaksa bikin sendiri. Nggak tahu kalau mungkin ada plugin atau developer di luar sana yang udah ngebikinin itu gitu kali ya, wrappernya semacam itu. Tapi yang saya tahu si Atlassian, kalau teman-teman pakai Jira dan kawan-kawannya itu editornya base-nya di balik layar adalah Prosmirror. Oke. Jadi prioritas tertinggi kandidat yang mana? Ingin memprioritaskan yang mana? Kan ada Lexikal, ada editor JS, ada Prosmirror. Ini kan 1 2 3. Nah, pengen memprioritaskan. Sejauh ini yang nguliknya paling jauh sih baru Lexikal ya. Baru Lexikal. Kalau editor JS atau Prosmirror udah sampai mana? Sejauh ini baru ngulik-ngulik aja baru sih. Ngulik-ngulik aja ya. Belum sampai. Kalau yang Lexikal kemarin tuh kita udah coba bikin coba implement itu di editor modul gitu ya. Buat teman-teman akademi. Cuma ya memang masih banyak yang harus diperbaiki gitu ya, yang perlu diimprove. Tapi itu doable, possible gitu ya. Oke. Ya, menarik. Kita udah tahu ya jawabannya ya kalau nanti kita bakal pakai Lexikal. Belum tentu. Ya. Nah, nanti ditunggu aja ya. gitu. Jadi kalau misal teman-teman sudah tidak sabar, ayo. Nah, silakan. Udah tahu kan ngomongnya ke siapa? Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke aku atau ke Deden, misal teman-teman reviewer, ini editornya kira-kira kapan nih ya kan? Mungkin diubah atau misal dikasih pilihan deh. Bisa pakai Fruala atau bisa pakai yang baru nanti nggak tahu apa ya kan ada 3 kan yang bisa kemungkinan dipakai. sih akan kayak gitu ya. Jadi kita nggak akan secara langsung replace Fruala gitu. Jadi memang akan bertahap kemungkinan sih. Mau pakai nanti yang baru apa? Yang apapun yang baru nanti kemungkinan tetap akan bertahap sih. Nggak langsung rollout langsung Fruala. Karena outputnya juga pasti agak sedikit berbeda ya antara Fruala. Nah itu beda-beda. Kalau editor JS itu dia outputnya JSON. Si Lexikal kita bisa milih mau output di HTML atau di output JSON. Yang Prosmirror kayaknya JSON juga ya. JSON juga. Kayaknya. Dan itu React ya? Yang mana? React komponen ya, JSON-nya ya? Enggak sih. Enggak. Kayak kalau perlu di-render lagi. Iya, perlu di-render sendiri. Kayak kalau teman-teman pakai API Notion, dia kan ngasih blok-blok itu kan. Bloknya kan gimana mau di-render kan terserah kita juga. Oh ya. Ya, saya kemarin sempat explore juga salah satu editor yang dikhususkan untuk Markdown. Jadi outputnya itu JSON, tapi bentukannya itu kayak kalau misal kita konsol log create komponen gitu isinya. Jadi kayak gitu hasil dari strukturnya. Iya, restruktur. Ada tree-nya. Tree. Jadi kalau misal kita mau pakai udah kita tinggal pakai aja JSON itu asal komponen gitu. Iya, itu salah satu yang bagus dari struktur tree kayak gitu sebenarnya
lebih ini sih. Outputnya jadi bisa lebih clean, gitu. Lebih clean dan lebih semantik. Ngerendernya juga akan lebih mudah gitu ya kalau ada tree-nya ya. Jadi ya kita tunggu aja. Iya. Leksikal berarti. Tunggu aja kabar baiknya. Gitu. Leksikal. Mungkin kalau leksikal bisa di like dulu videonya yang mau leksikal. Oke, berarti kita bakal pakai leksikal ya teman-teman. Sudah di approve sama tech lead. Jadi untuk teman-teman engineer-nya di coding itu siap-siap ya. Atau ini Bang, kalau ada alternatif lain yang kira-kira teman-teman, wah editornya cakep nih, mention aja di komen, nanti kita coba explore bareng. Iya, nanti core-nya leksikal. Tapi ya. Kayaknya leksikal banget ini orang. Loh, gini. Jangan pendukung leksikal ini. Iya. Leksikal garis keras. Leksikal garis keras. Leksikal LGK ya. Jadi ya kan kebetulan aku salah satu orang yang mungkin sering menggunakan. Oke. Ya kan? Jadi leksikal. Enggak, Fruala yang sekarang. Fruala. Jadi udah tahu tuh kayak ini kekurangannya apa ya kan, kelebihannya nggak ada gitu kan. Jangan gitu Bang. Setelah kebetulan aku juga udah pernah coba leksikal. Ada kelebihan Fruala itu. Apa? Menemani perjalanan di coding selama beberapa tahun. Iya, itu respect sih. Nah, kebetulan pernah nyoba leksikal juga dan ketika di compare jauh gitu. Jauh dari mana? Jauh mungkin jadi banyak ekspektasi yang sebelumnya nggak kita taruh di Fruala, kita coba pakai leksikal itu kok jadi mudah gitu loh digunakan gitu. Karena kan kalau misal kita pakai Fruala mungkin kita bisa ya custom formatting, tapi itu kan susah banget ya. Nah kalau di leksikal ya sama-sama susah gitu, tapi emang kalau misal kita mau itu kita bisa bikin kayak wrapper, kemudian kita tinggal bisa pakai di manapun gitu, as usable apa gitu. Yes. Ya, jadi kita tunggu aja ya teman-teman, kita nanti akan pakai leksikal, sudah di approve sama tech lead kita ya. Jadi di hati tunggu gimana aja. Ini Bapak Dedanya? Jadi masa gimana? Udah di approve? Loh kan tadi katanya leksikal. Ya kemungkinan, kan belum final Pak. Oke, berarti pemilihan aja belum. Ya kalau itu kan ada di ranah teman-teman engineers ya untuk memilih ya. Sih. Tapi kalau dari aku sebagai penggunanya kan, end usernya yang bakal menggunakan, ya aku harapannya leksikal. dengan leksikal ya. Iya, jadi ya ini udah ya ini diomongin lagi ya. Aspirasi kita tampung. Ya. Aspirasi kita. Tadi udah kita bahas panjang terkait leksikal juga akan menggantikan Fruala ya teman-teman. Jadi teman-teman reviewer nanti ditunggu aja ya mungkin kuartal 2 mungkin 2024 ya. Bisa ini kan kuartal 1 udah mau habis di bulan pertama ya. Bulan kedua itu kuartal 1 baru sepertiga Pak. Iya, maksudnya kan baru sepertiga jadi masih ada waktu untuk eksplorasi gitu. Ya. Jadi harapannya itu di kuartal 2 itu rilis leksikal dan Fruala dalam satu. Mungkin ketika teman-teman reviewer mau nge-review submission bisa milih gitu ya, mau milih apa. Ya kan? Bisa. Jadi ya kita bakal pakai leksikal ya teman-teman, sudah di approve juga tadi. Mendahului tech lead. Ya. Mendahului tech lead. Itu keputusan ada mendahului tech lead. Iya. Ya udah. Kan berdasarkan diskusi tadi itu kan kita bisa menilai ya itu arah pilihannya itu kemana gitu. Jadi nggak perlu nunggu dia bilang iya gitu. Kita udah kelihatan dari yang pertama berarti. Ya ekspresi wajah. Dari leksikal. Iya. Ya makanya kan tadi aku bilang kan kita bisa melihat dari ekspresi wajah, gerak-gerik ketika menjawab, itu ada ilmunya gitu loh. Dan dari situ aku bisa menilai kalau tech lead kita itu nanti akan mengubah atau menambahkan, bukan mengubah ya, editor ya yang sebelumnya hanya ada Fruala. Kan belum tentu saya yang mengubah. Lah iya, tapi kan udah dia approve sama Anda gitu. Oh. Iya dong. Ya nggak perlu Anda yang ngubah. Atau mungkin Bapak Alfian aja coba yang mau. Kayaknya kan udah berpengalaman banget dan mendukung garis keras gitu kan tadi katanya. Siapa tahu beliau pengen contribute di decoding.com selain mereview tentu saja. Kalau itu tentunya pengen. Cuman kan ada prioritas gitu kan. Kalau sekarang prioritasku itu belum ke sisi engineering-nya. Ya walaupun ada beberapa hal engineering yang aku lakuin gitu. Nah, sama berarti. Tapi kan kalau kamu kan yang megang engineers kan. Jadi kalau kamu bilang nerapin leksikal lah semua ikut. Belum tentu Bang. Gimana campaign datang, project datang. Ya tinggal suruh campaign. Jadi ini campaign driven development berarti. Iya dong.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Ditunggu aja implementasi leksikal untuk teman-teman reviewer, curriculum developer, dan tentunya teman-teman yang aktif di forum diskusi ya. Nanti sekali rilis itu langsung semua ada. Tunggu aja. Ya doain aja. Doain aja. Semoga Bapak Tech Lead kita senantiasa untuk tetap melakukan eksplorasi ya terkait leksikal. Amin. Dan tentunya bisa kita support bareng-bareng. Bapak Tech Lead nggak berjalan sendiri ya. Ada teman-teman engineers yang lain dan tentunya dari saya juga sebagai pengguna mungkin butuh masukan kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan adalah bantuan, Pak. Nah, kalau itu bisa dari teman-teman engineers yang lain ya kebetulan ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke Tech Lead. Ya, bentar, kasih aku waktunya. masih ada pertanyaan soalnya. Ada lagi. Oh, masih ada? Wah, Enggak sih, ini mungkin perangkuman dari pembicaraan sebelumnya itu. Karena kalau dilihat-lihat apa ya, decoding itu enggak dari sisi engineeringnya itu enggak seperti startup yang lain gitu yang ngejar teknologi terbaru, pengen cepet-cepet adopsi yang terbaru dan lain-lain gitu. Kira-kira apa ya value atau apa ya istilahnya strategi yang dipegang oleh tech decoding dan Mas Riki sebagai tech lead-nya untuk memilih, untuk mempertimbangkan teknologi yang dipilih gitu. Panjang ini. Paham gak arahnya kemana? Panjang. Ya gak apa-apa, mungkin ini juga bisa menjadi bujangan karena kan tadi ya sharing aja gitu, karena misalnya tadi kita pakai Laravel yang lama tapi tetap sustain sampai sekarang gitu. Ya mungkin teknologi bukan satu-satunya, teknologi terbaru bukan satu-satunya yang menjadi apa ya pendorong bisnis dan lain-lain gitu. Ya apa apa aja gitu. Leksikal aja sepanjang itu, apalagi ini. Mungkin boleh singkat boleh panjang. Panjang sih aku harapannya ya. Ini adalah hal yang saya pelajari dari CTO Decoding sebelumnya ya, Mas Diko gitu. Dan saya juga belajar banyak dari orang lain juga gitu. Bahwa yang namanya startup itu kan pada dasarnya harusnya bisnis ya. Ya. Betul. Dan pada dasarnya ketika ngomongin bisnis tuh ngomonginnya profit. Betul. Kalau mau ngomongin profit yang jelas ya bisnisnya harus jelas dan harus jalan gitu. Buat apa ngomongin bisnis, ngomongin profit tapi kita hanya ngomongin dari si tech-nya aja gitu. Artinya gini, teknologi dan stack atau apapun kan sebenarnya cuma tools. Bagaimana kita bisa ngedeliver itu tadi impact-nya, business value kita dan seterusnya gitu ya. Dan terkadang memang keputusan yang harus kita ambil ya harus keputusan yang memang masuk akal dan pragmatis gitu ya. Let's say misalnya kita mau bangun sebuah startup pakai teknologi yang wah gitu ya. Teknologi modern, hype masa kini, kekinian banget gitu. Tapi dari sisi bisnisnya mungkin masih meraba-raba, masih tahap awal gitu ya, masih cari pasar dan seterusnya. Mungkin dari sisi teknologi kita matang dan seterusnya, tapi kalau bisnisnya nggak jalan ya buat apa gitu. Jadi karena yang terpenting dari bisnis adalah bisnis itu sendiri, ya fokus utamanya kan di produknya sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa ngedeliver produk itu sebaik mungkin dengan stack yang ya nanti bisa dikompromikan gitu kan. Let's say dengan stack kita sekarang kita masih bisa ngehandle sebanyak ratusan ribu decoding user sekarang gitu ya. Ya artinya itu mungkin belum akan jadi prioritas untuk kita ganti misalnya. Tapi bukan berarti kita akan stay selamanya terus ada di sini gitu. Nggak anti juga gitu. Nggak anti juga. Yang mainstream makanya tadi saya bilang EDD kan, experiment driven. Bahkan sekarang kan kita juga udah eksperimen dengan bahasa yang lain, dengan stack yang lain juga. Tapi memang bukan di monolithnya di coding gitu ya. Ya kayak auto review dan lain-lain, kayak projectnya Bangkit Dashboard dan lain-lain itu kan juga udah pakai stack yang berbeda dengan bahasa yang berbeda juga gitu kan. Artinya nanti ketika memang kita butuh untuk let's say misalnya rewrite atau kita butuh migrate ke stack yang lain pun setidaknya kita udah punya pengalaman dari situ. Kita udah punya lesson learn apa yang perlu kita pertimbangkan kita akan menggunakan stack itu kan gitu ya. Jadi yang saya lihat itu sih sebaiknya memang fokus di bisnisnya dulu, kemudian dari si teknologi bisa mengikuti secara pragmatis gitu ya. Bisa jadi besok misalnya decoding
tembus 10 juta user. Amin. Concurrent usernya biasanya 1 juta gitu Amin. kan. Ya bisa jadi PSP bukan pilihan yang masuk akal lagi pada saat itu, dan ketika itu menjelang saatnya seperti itu ya mau nggak mau kita memang harus fleksibel gitu ya sebagai engineer ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung itu, entah itu rewrite atau mengeluarkan monolithnya, memecah monolithnya jadi service-service kecil. Artinya kan sebuah monolith itu nggak harus selalu dimigrate menjadi sebuah microservices gede gitu kan. Yang saya pelajari itu kan ya udah monolith is okay, tapi kita bisa set hal-hal, misalnya hal yang berat di sebuah monolith ya udah kita keluarkan itu. Kalau di mazhabnya Basecamp itu namanya outpost. Jadi si Basecamp tuh punya istilah namanya majestic monolith. Yang mana di Basecamp tuh base-nya kan semua monolith ya, pakai Ruby on Rails. Tapi untuk fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang sekiranya itu berat dan memberatkan si monolithnya, mereka ekstrak itu jadi service kecil. Dan service-nya itu jadi namanya outpost. Jadi satu monolith gede dia didukung oleh outpost kecil gitu. Jadi dengan cara itu mereka bisa bertahap. Jadi nggak harus wah monolith, oke kita rewrite semuanya jadi microservice itu. Ya menurut saya itu bukan satu keputusan yang masuk akal gitu ya. Ya tentu kita perlu melihat kondisi organisasi, engineering availability-nya. Kemudian ya tentu saja dari budgetnya kan juga harus ada gitu ya. Ada. Itu yang membedakan kita kan sebenarnya. Kalau kita lihat di startup luar atau startup yang gede gitu, unicorn dan seterusnya, ya karena mereka punya sarang heo. Iya, investor. Ya mereka punya duit lah. Jadi mau mereka bangun pakai ABCD ya bebas. Gitu ya. Oke, jadi udah makin mantap ya kalau nanti kita atau tech lead bakal pakai leksikal. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari Deden ada lagi yang mau ditanyain? Apa udah habis? Udah cukup. Udah menjawab ya. Mantap kalau emang tech leadnya di coding ya. Boleh menambahin nggak? Boleh banget. Boleh banget. Masih sedikit nyambung dengan bahasan yang barusannya. Bukan berarti ketika teman-teman mau bikin startup gitu, teman-teman harus pakai teknologi yang nggak wah juga gitu ya. Maksudnya kalau teman-teman memang sekarang sudah sudah mendalami stack yang lebih modern ya pakai aja, intinya pakai teknologi yang udah familiar dulu aja. Karena itu yang available saat ini, yang teman-teman punya resource-nya, punya capability-nya, dan mungkin dari sisi budget kita nggak perlu ngeluarin banyak budget untuk hire developer yang khusus, misalnya wah ini harus pakai apa gitu kan. Ya untuk tahap awal menurut saya itu yang paling realistis ya. Nah, berkaitan pernyataan itu aku mau tanya, what if, bagaimana jika decoding dibangun saat ini, Bapak Tehli memilih pakai teknologi apa? itu pertanyaan yang gampang. Apa? Karena saya familiar di PSP ya udah. Oke, tetap PSP. Sangat menjawab Mungkin dari si arsitekturnya mungkin akan coba diganti gitu ya. Misalnya sekarang kan ada yang namanya apa istilahnya ya? Arsitektur. BDD. Bukan. BDD. Pernah dengar ini SWOL atau Roadrunner atau yang terbaru kemarin apa ya namanya ya? Saya lupa yang terbaru itu. Jadi dia memanfaatkan si apa namanya? Mungkin kalau di Go atau di Kotlin gitu semacam coroutine gitu kali ya. Jadi prosesnya asynchronous gitu kan. Jadi yang jadi mungkin kita bisa implement itu sih di PSP. Yang sekarang itu mulai banyak yang mengadopsi hal itu. Sehingga si PSP itu nggak jadi lagi satu hal yang besar gede banget gitu, tapi bisa dijadiin bagian-bagian kecil lagi dan berjalan secara asing. Tentu itu kalau saya ya. Beda lagi kalau saya lagi belajar hal yang lain, itu mungkin jawabannya nggak akan pakai PHP. Misal pakai apa? Misal kalau PHP itu nggak ada di dunia ini, misal gitu. Kalau PHP nggak ada di dunia ini, ya misal. Ya saya nggak ada di sini. Waduh, mending mati. Bukan, maksudnya kalau nggak ada PHP, saya belum tentu akan ada di coding saat ini gitu kan. Nggak tahu ya. Kamu kayak
kan kalau di coding itu ya nggak cuma PHP kan, Ya, ada JavaScript, ya, ada HTML juga. ya. Nah kamu sendiri kayak pendapatmu terkait JavaScript itu seperti apa gitu? Misal nih kamu lagi explore sekarang, pasti pakai JavaScript dong. Kadang ya. Ya, gimana? Menurut saya JavaScript dan PHP itu kayak ini ya, Sejoli. satuan kali ya. Hmm. Jadi kayak nggak beda jauh aja gitu. Hmm. Ya tentu masing-masing bahasa punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya keduanya mirip-mirip sih. Dari segi? Wah. Kan dari kalau segi, enggak oke. Mungkin dari segi sintaksnya mungkin ya. Nah. Ya itu mirip lah. Jadi mungkin kalau ada kesempatan mungkin kita akan coba hal yang lain yang mungkin agak cukup jauh. Rust atau Go mungkin itu kan juga sebenarnya nggak tahu, mungkin kayak lagi hype aja sekarang. Iya lagi hype. Berarti nanti hype driven development. Hype driven development. Menarik gitu. Mungkin sedikit lagi atau satu lagi Ya, terkait ya. kan tadi meski dibangun saat ini tetap pakai PHP, kan ada juga apa ya istilahnya di luar sana yang kemarin Twitter itu rame-rame terkait skalabilitas. Ya. Nah, apakah memang tetap mampu si PHP ini dengan skalabilitas? Misalnya ya target banyak tuh user jutaan, tetap mampu kah? Bisa dibikin Itu mampu. Bisa. Itu jujur saya belum pernah nge-benchmark sendiri kali ya. Tapi kalau pertanyaan sekarang, kenapa saya masih milih PHP tadi ya karena saya melihat concurrent user sekarang di coding kayak gimana, ya itu masih mampu untuk di-handle PHP. Beda cerita kalau misalnya kemarin yang ramai di Twitter kan katanya concurrent usernya udah ratusan ribu jutaan gitu ya. Ya mungkin pada saat itu memang kita perlu memikirkan alternatif lain. I love you PHP, respect. I love you but I hate you. Ya. Ya semua tergantung kondisi dan situasi lah ya. Ya betul. Intinya yang paling penting sebagai engineer ya kita harus fleksibel lah ya. Siap-siap gitu. Betul. Jangan hanya ini ya. Jangan hanya terpaku pada satu tag doang. Kemudian wah kalau nggak pakai PHP aku nggak mau. Gitu. Nggak programmer. Gitu. Atau kalau nggak pakai Go aku nggak mau. Gitu. Kan better kalau kita bisa bisa adaptif dengan kebutuhan bisnisnya. Iya. Wah bisnisnya udah nggak cukup nih pakai PHP, nggak masuk akal, ya udah jangan pakai PHP kan gitu kan. Simple as that. Gitu aja. Itu aja kok repot. Berarti sama kayak leksikal tadi. Apa? Kan udah Froala kan makin banyak yang pakai nih. Sedangkan ada banyak fitur-fitur yang diharapkan ada, tapi Froala nggak bisa nih. Ya, berarti udah fleksibel untuk bisa ditambah gitu satu lagi leksikal. Gitu. Dari si engineeringnya mah fleksibel aja. Fleksibel aja. Yang agak nggak fleksibel itu yang dari si timeline-nya bang. Bisa lah. Timeline dan prioritasnya itu loh bang. Kan hype driven development bisa. Ya kita lihat di manual. Ya. Misalnya nanti user decoding menuntut Froala untuk diganti ya bisa kita naikkan. Oke, jadi teman-teman ya yang menonton silakan komen ya kan. Silakan komen kita hashtag kita butuh leksikal. Hashtag killing Froala. jangan di-killing. Atau ini bikin petisi di change.org gitu ya. Waduh. Ganti Froala di coding. Froala yang bangkrut nanti kalau diganti di change.org ya Pak. Kasihan Pak. Maksudnya kan buat di coding, buat Froalanya. Ya. Jadi nanti teman-teman buat aja komentar hashtag kita butuh leksikal. Kita tunggu nanti kalau misalnya minimal berapa orang? Ya 1 juta lah. 1 juta. Dua orang gimana? 2 orang gimana? 2 orang mah kecilan Pak. 1 juta ya teman-teman. Nanti bisa. User juga. Udah nyampe belum? Rahasia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas terkait atau yang berhubungan dengan decoding bareng Bapak Tech Lead kita ya. Selanjutnya nih kita bakal coba ngebahas berita yang ringan-ringan lah. Yang ringan-ringan di 1 minggu terakhir. Ya, kalau tadi kan agak berat kan bahas I love you PHP, I love you Froala ya kan, Bootstrap is the best UI frameworks ya kan ya. Sekarang kita coba bahas yang ringan-ringan aja gitu ya kan. Misalnya. Jadi
dimulai sebenarnya nggak ringan-ringan juga sih karena Hmm. akan bahas sedikit ya berita nggak enakan gitu ya kan. Oke. Tapi kita mulai dulu dari Instagram, berita dari Instagram. Di mana di sini ada berita ya, di mana si Instagram ini itu merilis Fitur baru. fitur baru. Ini kalau namanya itu Flipside. Ya kan? Iya nggak sih Flipside Betul. kan? Bedanya Creates sama a ini. Finsta close for gimana sih bacanya? Finsta for close friends. Kamu ada close friends nggak di Instagram? Ada. Kamu yang dijadiin close friend atau kamu bikin Emang close kita friend? tahu kalau kita dijadiin close friend gitu ya. Tahu. Tahu. Kan Gimana kalau ada caranya? orang story suka ada tuh Oh. Hijau. hijau. Nah kalau dia kiri. nggak pernah nge-story kita nggak tahu dong. Iya. Nah, kamu ada close friend-nya nggak? Atau kamu Oh. doang yang dijadiin close friend? Kamu nggak ada close friend? Close friend ada, tapi kalau saya dijadiin close friend nggak tahu ya. Close friend-mu berapa? Suka buat story di close friend. Nggak Iya. pernah sih. Oh. Kamu close friend-nya satu doang. Enggak sih. Itu chat aja, nggak perlu close friend. Close friend 20-an kali. Wih, banyak ya. Sering share apa? Sharing share Nggak apa? pernah. Oh, nggak pernah ya. Cuman ya udah buat aja. Karena Iya. ada menu close friend ya udah. Iya. Oh, Gini, saya pikirnya sayang lah ada fitur nggak dipakai gitu. iya ya. Minimal ya dipakai buat nge-grouping. Oh ini close. Oh, ini close ini. Hmm. Nah, nanti ke depannya ya. Nggak tahu ya ke depannya apa enggak karena ini kan baru aja diumumin 3 hari yang lalu ya. Ini kalau kita lihat di thread ya. Twitternya Meta. Oh. Ini kalau kita lihat Flipside allows users to create a new private site to their profile where they can post more candid and personal photos for a subset of their friends. Jadi kalau sebelumnya close friend ini mungkin hanya sebatas di story. Nah, kalau sekarang itu bisa sampai ke level postingan. Oh, jadi Dan- kayak ini ya, kayak Second close friend account. tapi lebih luas lagi gitu. Ya, Jadi dan ada story profilnya khusus Ya, juga. ada profil Oh. khusus. Jadi second Iya. account, Alter gitu. alter. doang. Nah, alter tapi kan di invite jadi close gimana, Pak? Nggak jadi Iya, alter dong. Ya, jadi kalau biasanya kan ya juga sih bener sih. Nah, kalau alter kan kita nggak tahu dia Iya, siapa. Enggak, tapi setidaknya close friend-nya itu jauh lebih luas lagi. Misal kita mau ngepost yang wah kayaknya ini kalau aku post di yang akun saat ini kayaknya bakal banyak yang komen gitu. Berarti, ya berarti udah. kayak ini kayak second account bukan? Nah bukan iya first second account. Enggak, kalau alter kan kita nggak tahu tuh Mm-mm. siapa. Ah, ya, di second baliknya. lebih Kalau beda second lagi. account kan bisa Second jadi account. Iya. dia tetap menampakkan Iya. jati dirinya Iya, gitu kan. tapi dengan beda Iya, profil. Iya, iya, iya. Kamu ada alter akun alter? Enggak ada sih. Oh nggak ada. Oke, jadi seperti itu ya si Instagram ini dan mungkin untuk teman-teman yang sering memanfaatkan close friend, nah bisalah cobain ini. Tapi kepikiran nggak nanti dipakai buat apa sih fitur kayak gini? yang nggak tahu. Ya mungkin orang yang punya circle atau bestie pengen yang relate Iya. aja gitu post. Iya, iya, iya. Jadi dia Aku juga punya nggak kepikiran ya. dia kayak punya ini. Mungkin buat Kan kalau misal banyak followers, artinya kan banyak yang lihat story postingannya kan. Nah, tapi dia pengen yang bisa lihat postingan dia itu ya ring satu dia gitu, circle-nya aja gitu atau scananya doang. kalau buat gitu. artis cocok mungkin ya gitu. Bisa Iya, gitu. Teman dekatnya aja gitu, nggak mau Teman buat dekat. publik. Jadi private itu nggak sekedar di story doang gitu. Ya. Ya kalau private mah nggak usah di-share kali ya. Ya, Japri lah, Japri minimal. di grup ya. Grup WhatsApp ya. Nah, lebih gampang Iya gitu. juga sih. Tapi mungkin ini biar terdokumentasi aja. Misal kita postingan apa gitu ya kan. Jadi cuman selama teknologi screenshot ya kan masih ada. Kan bisa aja tuh ya kan. Ada yang story di screenshot ya kan. Padahal di close friend bisa aja gitu. Tapi kan itu beberapa udah diimplement ya yang anti screenshot. Kayak misalnya kita nge-share foto di WhatsApp ya, terus dia di set yang satu itu loh, Gimana? yang bisa dilihat sekali Oh, Detik ya. itu kan nggak bisa di screenshot. Kalau aku nggak salah di Instagram itu pernah nerapin kalau misal mau screenshot story itu yang bikin story ke notif
kalau storymu itu di screenshot. Tapi itu dulu dan hanya diterapin kayak beberapa hari doang terus dihilangin Uji gitu. coba ya. Iya, uji coba. Dan itu sempat aku nggak tahu ya beritanya kayak gimana. Itu jadi banyak pro kontranya gitu terkait itu gitu. Ada yang sangat setuju, ada yang setuju aja, ada yang nggak setuju gitu. Jadi ya ada banyak hal gitu yang mungkin orang-orang iseng kali ya yang sudah dipercayakan sebagai close friend ya tapi masih biar aja ini ya, gitu. teknologi anti cepu. Iya. Oh gitu. Mungkin kalau kayak di WhatsApp postingan cuman bisa dilihat sekali, Heeh. loh kok hilang gitu kan. Iya, Tidak kaget bisa. ya. Iya kaget. Duh, hilang. Loh mana yang tadi belum ini ya kan. Tadi foto apa ya? Enggak, bukan foto tapi misal quote selamat pagi dunia. Jadi kalau cuman sekelas apa selamat pagi apa tadi ya nggak kebaca. Semoga harimu Menyenangkan ya kan. I love you PHP ya kan gitu. Jadi kayak gitu. Halo you decoding lah. Gitu ya. Nah, Selanjutnya apa? selanjutnya ini yang tadi aku bilang ya, berita yang kurang enak didengar gitu. Dimana Microsoft mengumumkan ada 1.900 karyawan yang di layoff dan ini itu sebenarnya fokus layoffnya itu hanya ada di Microsoft Gaming aja. Jadi divisi Microsoft Gaming yang dimana itu ada di timnya Xbox sama Activision Blizzard. Mungkin Padahal baru akuisisi. Iya, baru diakuisisi. Yang mana? Activision Blizzard. Oh baru aja. Iya. Kirain udah lama. Iya, Nggak lama-lama banget. setahun ya, atau 2 masih tahun baru terakhir. lah. Sangat. Untuk ukuran perusahaan gede ya. Nah, itu masih di bawah. Mungkin teman-teman ada yang main apa ya? Call of Duty Iya, mungkin Call ya. of Duty. Nah, Call of Duty itu salah satu publishernya itu ada Activision Blizzard gitu. Bukannya dulu Activision sama Blizzard tuh pisah ya? Nah, kayaknya iya juga ya. Iya. Terus mereka joinan gitu. Iya, terus join lagi Microsoft. Oh, Iya, dibeli Sedikit ya. Microsoft. oh, gitu. Ya, seperti itulah bisnis ya. Iya. Jadi di mana di situ ada uang, udah di situ mereka gitu. Dan di sini sebenarnya juga sempat dimention ya kalau apa namanya si layoff ini itu sebenarnya jadi hal yang apa ya? Jadi hal yang common gitu setelah sebuah akuisisi antar mungkin Microsoft yang akuisisi Activision dan Blizzard. Mungkin ada yang kayak wah di akuisisi nih ada kultur yang berbeda nih, ada yang ini berbeda nih. Jadi mereka kayak ya udah gitu. Dan akhirnya mereka mungkin jadi orang-orang yang masuk ke radar dampak dari layoff gitu. Dan itu kan nggak cuman di Microsoft aja ya terhadap Activision Blizzard, bahkan di perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia pun ada yang kayak gitu. Setelah diakuisisi beberapa bulan muncullah berita layoff gitu. Bahkan ketika si perusahaan yang nge-layoff pun yang akuisisi pun itu yang nge-layoff karyawan utamanya gitu. Dan ya dimension itu sebagai hal yang common gitu. Iya, pada akhirnya layoff itu jadi ini ya, strategi bisnis. Bisa jadi. Apalagi mungkin untuk ukuran perusahaan-perusahaan yang startup dan biasanya di awal kan mereka ada istilah bakar duit ya untuk ngebayar engineers, untuk ngebayar ya produknya biar diminati ya kan. Ya, intinya nyari growth lah di awal. Iya, growth. Nanti kalau udah mulai kelihatan mungkin profit, nah itu baru mulai itu. Bahkan selevel Google ya, itu ada kemungkinan layoff juga gitu. Ya kan? Dan ya banyak banget alasan di balik layarnya gitu. Ada yang terkait mungkin bisnis, ada yang terkait emang ada kebutuhan atau mungkin udah nggak butuh lagi nih. Karena kalau aku nggak salah juga ada berita kalau ada satu perusahaan aku lupa. Kayaknya Google deh, tapi aku nggak tahu detailnya. Jadi dia nge-layoff karena apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya sudah bisa digantikan oleh AI. Jadi mungkin ya itu tadi
kita sebagai mungkin engineers atau hal-hal yang mudah untuk digantikan itu bisa lebih fleksibel lagi gitu. Iya. Harus tetap growth. Ya, Ya, harus tetap growth. growth itu kunci. Growth-nya berarti lebih bagus kalau enggak hanya di sisi engineering ya. Iya, jelas. Maksudnya jadi petani, Wah. tanam cabai gitu. Iya. Betul. Lumayan. Iya, Kalau iya. harganya lagi naik kan, harga cabai lumayan. Iya. Gitu. Ya, itu kan sempat rame juga tuh ya kan. Kita let's say kayak para artis gitu yang suka bikin gambar-gambar ya kan. Oh iya. Kan sekarang kita tahu ya udah banyak generative AI yang bisa generate gambar. Betul. Ya walaupun gambarnya itu kadang punya desain yang mirip-mirip ya atau kayak style yang mirip-mirip. Ya walaupun seperti apa ya? Ya banyak kita bisa temui lah di sosial media. Cuman ya mereka terancam akan hal itu gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya semoga yang terdampak layoff bisa mendapatkan ganti pekerjaan yang lebih baik. Ada di coding jobs nanti. Amin. Ada banyak perusahaan yang mungkin teman-teman yang mungkin minat ya kan. Nah, itu bisa langsung kunjungin aja. Jobs di coding.com. Ya. Tapi ini Gimana? 1.900 juga baru 8% ya. Ya, berarti kalau tuh 100%-nya berapa orang? Itu bangkrut kalau 100%. Banyak nih. Misalnya 200 ribuan orang kan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya mungkin berita yang kurang enak. Dan yang terakhir, ya kan, ini lagi ngomongin soal game. Wah, Ya, divisi game Microsoft. menarik ini. Ini ada berita yang mungkin berhubungan dengan game juga yang datang dari dalam negeri. Industri lokal. Bagus itu, industri lokal game dalam negeri berarti. Tapi kurang enak beritanya. Oh. Iya. Kirain ada game baru apa gitu. Sebenarnya bukan kurang enak sih, tapi lebih ke ini regulasi yang akan menguntungkan dua pihak. Kalau kita lihat dari statementnya gitu ya kan. Ini kalau judul beritanya itu mungkin, nah mantap. Kominfo wajibkan Banyak iklan. publisher game di Indonesia punya badan hukum. Kalau tidak kami blokir. Apakah familiar dengan kata-kata ini? Kayak tahun kemarin atau tahun kapan yang PSE gitu ya? Iya. Ada sangkut pautnya kah dengan itu atau ini hal yang berbeda lagi? Mungkin secara aku nggak tahu ya, mungkin secara regulasi mungkin ada kaitan-kaitannya. Maksudnya regulasi di belakangnya gitu. Jadi biar seragam udah gitu, tapi kayak pembagian aku nggak tahu pembagian regulasinya itu bisa lebih spesifik. Misal kalau game itu harus ada kayak gini. Kalau misal kayak platform-platform jual beli itu harus kayak gini. Tapi kalau kita tarik benang merahnya ya mungkin ke PSE yang tadi gitu. I see. Gitu. Dan kalau kita baca beritanya itu di sini kan kalau kita baca ya. Nah, dan berita ini diunsur oleh ini diatur oleh Kominfo, tentu jelas ya. Dan kalau kita lihat di sini itu kalau game sudah jadi kan perlu dipublish supaya bisa diakses, ada pembayaran, top up segala macam. Sebagai contoh Mobile Legends. Siapa yang nggak tahu Mobile Legends sekarang, ya kan? Nah, publishernya harus ada PT di Indonesia sesuai aturan yang ada. Tujuannya agar di sini kan dimention ya, ada pembayaran, ada top up dan segala macam. Ini kan berhubungan dengan duit ya. Iya, pajak. Iya, pajak keluar masuk dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa itu regulasinya jelas gitu. Jadi harapannya itu semua bisa diuntungkan kalau misalnya ada apa-apa karena regulasi yang jelas. Jadi seperti itu. Ya mungkin tentu bakal banyak yang kurang setuju ya kan, bakal banyak diskusi-diskusi yang muncul. Nah kita tunggu aja diskusi-diskusinya itu, biasa suka ada di Twitter itu ngebahas terkait ini. Ya kemarin juga beberapa aku lihat di Twitter banyak yang ya sentimen kurang enak ya, maksudnya mempertanyakan kebijakan ini, terutama mungkin yang kurang diuntungkan itu industri atau startup lokal gitu yang mungkin belum sustain bisnisnya, tapi ketika mereka ingin publish ke dalam atau ke luar negeri harus ya belum untung gitu, harus di ya birokrasi segala macam gitu. Itu sih yang aku lihat banyak di Twitter itu. Kalau itu sudah jelas sih. Tapi yang masih jadi pertanyaan buat saya adalah
publisher yang dimention tuh, yang dimaksud tuh yang seperti apa gitu. Let's say kita main biasanya pakai Steam gitu katakanlah. Di sana kan banyak game. Yang mana game-game itu publishernya juga beda-beda. Apakah setiap publisher game yang ada di Steam misalnya itu harus punya badan hukum di Indonesia katakanlah? Ya kan repot juga kalau kayak gitu. Misalnya ada publisher yang kecil atau indie publisher kayak gitu. Gimana mereka harus punya badan hukum di Indonesia gitu kan? Terus kalau gitu yang secara teknis pun saya juga penasaran gimana mereka mau ngeblok per publisher gitu ya. Beda cerita kalau yang diblok misalnya Steam-nya gitu kan. Yang mana sebenarnya Steam kan yang saya pahami mereka nggak hanya bermain sebagai publisher doang kan. Tapi kalau yang diblokir adalah Steam-nya ya artinya bisa jadi ini ya, bisa jadi bumerang kan ya. Karena mungkin ada beberapa publisher game Indonesia yang jualan juga di Steam. Gitu kan. Tapi kalau Steam-nya boleh, ya gimana ngeblok game-game yang ada di dalamnya gitu kan. Nah itu saya penasaran, saya tunggu nih. Nah apakah berita di minggu selanjutnya akan lebih detail? Nah kita tunggu. Ya semoga, ya tentunya kan tujuan dari regulasi ini harapannya itu bisa menguntungkan kalau misalnya ada apa-apa gitu. Entah dari segi pemainnya, ini kan kita lagi ngomongin game ya, pemainnya, pembuat gamenya. Apa keuntungan buat kalau misal regulasinya jelas, keamanan data gitu ya dijamin gitu kalau misalnya ada apa-apa ya kan, itu contoh. Gitu. Kemudian keuntungan berikutnya itu karena ada badan hukum di Indonesia itu jadi nggak was-was, wah dataku bakal dijual nih ya kan, kalau misal jadi nggak jelas itu ini publisher gamenya dari entah berantah. Ya itu kan buat usernya dong. Iya, karena kalau publisher itu lebih ke ya udah kita sama-sama percaya deh, aku punya badan hukum, kamu main di aku, ketika ada transaksi ya aku bisa menjamin kalau transaksimu ini aman. Gitu kan, biasanya suka ada transaksi-transaksi yang sengaja dibuat untuk ya gitulah ya kan. Nah mungkin dengan ada badan hukum yang jelas, hal-hal yang seperti itu ya bisa dihindari lah. Jadi seperti itu ya, kita nantikan aja tekniknya seperti apa. Ya walaupun kita nggak bermain di area game ya, karena kan kita ya beda lah ya, nggak secara profesional bermain di area game. Iya. Tapi secara personal kan kita juga pro gamers. Iya, programmers. Iya, bener sih, nggak salah sih, benar. Jadi ya seperti itu. Iya. Oke, mungkin dari Deden ada tanggapan terakhir terhadap berita ini. Kamu main apa aja Mobile Legend? Aku udah pensiun. Beberapa game mobile tuh kayak dulu PUBG, Mobile Legend masih aktif. Cuma sekarang udah kosong, nggak tahu ya. Nggak ada waktu mungkin atau apa. Saya punya ide ini, bisa kasih tips game. Apa? Coba main Sudoku aja. Iya. Kan udah bosen kan Mobile Legend. Mikir ini, mending Sudoku aja sambil nyantai gitu. Iya, kadang-kadang ya kayak suka yang mikir-mikir gitu juga. Atau main Sweeper. Zuma, Candy Crush sih. Ya. Sambil santai. Jangan, nggak boleh Candy Crush. Nggak seru aja. Nggak seru aja Candy Crush mah. Kayak apaan, cuma klik-klik doang, turun kayak apa gitu. Iya, kalau gitu mending main Tetris. Bisa sih. Paintball mau nggak? Boleh. Bisa. Pinball kan. Iya enggak, paintball ada gamenya. Ada. Main itu aja. Menarik. Paling itu aja mungkin bahasan kita di episode keberapa? 11. 11 ya. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Tekliknya Decoding. Ditunggu aja fitur-fitur yang akan ada di Decoding ya. Yang tentunya disupport langsung oleh Teklik kita. Nanti kita bertemu lagi. Ya nggak tahu kalau nanti Teklik masih mau diundang. Harusnya masih mau ya. Tergantung. Untuk kita follow up terkait leksikal, kemudian yang lain-lain lagi gitu. Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye. Bye.